Halo teman-teman, kembali lagi di Gosip, Gaya Opini Sosial dan Isu Politik. Jadi hari ini itu kita bakal bahas tema yang cukup relevan dengan dinamika sosial dan politik yang sedang berkembang terutama di kalangan mahasiswa. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, aku Jihan Mutia dan aku senang banget karena hari ini berkesempatan untuk menjadi host pada talk show hari ini. Nah, beberapa tahun terakhir kita tahu banget kalau misalkan media sosial itu menjadi alat yang cukup kuat untuk penyebaran informasi maupun untuk mendorong perubahan sosial dan politik. Nah, by the way, aku senang banget nih karena hari ini tuh kita kedatangan tamu yang luar biasa banget, ex-ketua BEM yang akan berbagi pemikiran dan pengalamannya seputar peran mahasiswa dalam perubahan sosial dan politik di era digital. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil saja narasumber kita hari ini, Adi Firmansyah. Halo Kak Jihan. Halo Kak Adi, gimana nih kabarnya hari ini? Untuk kabar Alhamdulillah baik, berjalan normal seperti biasa. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Kak? Untuk kesibukan Alhamdulillah saya sekarang freelance, saya mengerjakan pekerjaan yang memang saya bisa. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi yuk kita bahas tentang peran mahasiswa dalam perubahan sosial dan politik di era digital. Jadi menurut Kak Adi tuh sekarang tuh kan banyak banget ya Kak platform media sosial. Gimana sih peran mahasiswa dalam perubahan sosial dan politik sekarang? Menurut Kak Adi tuh lebih mudah atau bahkan sekarang lebih sulit? Oke, kalau misalkan kita bicara peran media sosial ya, ini terkait isu sosial maupun politik, menurut saya jawabannya adalah iya, cukup mudah. Kenapa? Karena berdasarkan dari zaman kita sekarang ya, sampai bahkan beberapa tahun ke depan itu akan pasti yang namanya pesat perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, maka akan semakin mudah juga hal yang sebelumnya nggak ada atau yang sebelumnya belum bisa dicapai oleh manusia akan mudah atau digapai oleh manusia tersebut. Contohnya apa? Ya seperti kemudahan dalam kita bersosial media. Sosial media tersebut merupakan salah satu platform yang digunakan dari hampir seluruh umat yang berada di pusat kota atau di daerah-daerah yang sudah mulai banyak terjaring jaringan internet tersebut. Dan kalau dihubungkan dengan isu politik ini, menurut saya akan jadi dampak yang positif mudahnya gitu loh untuk menggapai informasi. Namun tergantung gimana cara kita berpikir atau kita merealistiskan apa yang telah kita cari dari internet atau sosial media tersebut. Betul sih, emang sekarang tuh media sosial beneran bisa jadi tempat untuk kita sharing tentang hal politik gitu kan. Tapi dengan besarnya media sosial juga makin banyak kan ya Kak hoax yang ada di sosial media. Menurut Kak Adi tuh gimana sih mahasiswa saat ini, gimana cara mahasiswa saat ini supaya tetap bisa kritis di tengah arus informasi tapi mereka juga bisa membedakan mana yang hoax, mana yang asli gitu. Oke, bicara soal kehoaksan ya, atau banyaknya berita-berita yang memang ini konotasinya tuh tergolong negatif. Kalau bicara soal hoax ini, menurut saya yang pertama kali seorang peran mahasiswa adalah dia harus selektif. Kenapa harus selektif? Karena banyak sekali loh di zaman yang tadi sudah saya buka di awal, kalau misalkan di perkembangan zaman itu pasti akan selalu berkembang dan akan selalu maju gitu loh. Betul. Nggak mungkin adanya kemunduran zaman dari teknologi tersebut. Nah, gimana cara kita pemanfaatannya? Salah satunya itu kita harus punya selektif tersendiri dalam diri kita, yang mana kita tuh tahu oh berita ini gitu seperti apa bentuk modelnya dan apa yang kita pengen baca atau kita pengen tahu di dalam berita tersebut. Itu selektif. Jadi kita pintar-pintar. Dan lalu yang kedua, kita harus kritis. Betul kata Kak Jihan tadi udah katakan bahwasannya kita tuh harus lebih kritis terhadap sesuatu yang pengen kita ketahuin. Karena menurut saya ya, pengetahuan itu kan senjata gitu loh. Kalau kita tanpa adanya pengetahuan, loh kita apa yang mau kita pergunakan di era sekarang? Apalagi bicara soal mahasiswa itu dielu-elukan dari setiap warga ataupun perorangan untuk menjadi garda terdepan dalam perubahan yang terjadi di masyarakat ataupun di negeri kita ini sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mahasiswa pertama nggak selektif, lalu kedua kita nggak kritis, dan yang ketiga, menurut saya ini kita harus memvalidasi ulang gitu loh. Kita harus cek ke validasian itu. Apakah ketika kita udah selektif, kita sudah mencari berita, lalu kita udah berpikir kritis, kita sampai mencari ke akar-akarnya ini permasalahan atau berita tersebut, lalu kita nggak memvalidasi itu, menurut saya itu kurang. Jadi ketiga poin ini ketika memang dikolaborasikan
ini akan terhindar dari yang namanya hoax atau berita-berita yang berkonotasi negatif tersebut. Betul sih, karena hoax sendiri itu kan juga cukup bahaya banget ya jika udah disebarkan tapi tidak dipertanggungjawabkan. Nah, mahasiswa sendiri ini kan kalau di media sosial cukup vokal juga kan untuk menyuarakan tentang politik. Tapi menurut Kak Adi sendiri, saat ini tuh mahasiswa masih punya nggak sih keberanian untuk tetap turun ke jalan seperti zaman reformasi dulu? Terus menurut Kak Adi alasannya apa nih? Menurut Kak Adi sendiri aja. Oke, ini salah satu kajian yang menarik bagi saya selaku narasumber ya. Ketika dipertanyakan soal apakah masih adanya keberanian untuk kita menyuarakan atau bahkan sampai ke dalam aksi turun ke jalanan seperti contohnya tadi berat sekali loh, ini mengambil contoh reformasi tahun 98 dulu itu loh. Kalau in my humble opinion ya, pasti ada dan pasti masih terdapat beberapa mahasiswa yang memang sepeduli itu terhadap kemajuan bangsa kita. Saya bilang peduli, saya tekankan di sini karena pada dasarnya kita nggak akan muncul rasa kepedulian kalau misalkan kita itu nggak ada kemauan atau keberanian di situ. Dan yang jadi masalah adalah yang saat ini terjadi atau fakta lapangan yang saya tahu ya dari rekan-rekan mahasiswa saya ataupun dari alumnus atau alumni-alumni yang memang saya juga masih berkontekan dengannya yang pada saat itu pernah mungkin turun ke jalan pun mereka mengatakan seperti ini, bahwasannya kita tuh pasti punya kemauan dalam diri kita, tapi pertanyaannya kita beraninya atau enggak gitu. Iya, betul. Bicara soal berani karena faktanya ya dari rekan-rekan saya ada grup yang isinya itu ketua-ketua BEM. Di situ banyak di-share informasi-informasi bahwasannya di kampus-kampus lain itu mereka masih jumlahnya mungkin kalau dipresentasikan dari 100 mahasiswa itu hanya 10% loh yang punya keberanian untuk turun atau aksi ke jalan tersebut. Apakah itu salah? Menurut saya nggak salah. Yang salah itu adalah sistemnya yang membuat kenapa bisa yang berani hanya 10% dari 100% mahasiswa tersebut. Tapi menurut Kak Adi tuh sistem apa sih yang Kak Adi maksud? Oke, bicara soal sistem ya. Yang saya maksud di sini adalah kalau kajian sadari atau mungkin audiens di sini notice gitu ya. Sistem pendidikan kita di era sekarang itu tuh lebih merujuk kepada yang bersifat individualisme atau egosentris. Kalau saya bilang ya di beberapa diskusi. Kenapa seperti itu? Karena kita mengedepankan intelektual kepribadian gitu loh. Maksudnya di sistem pendidikan yang sekarang tuh kita saya nggak menemukan di mana adanya program yang lebih mendalam atau lebih dikaji perihal gimana cara kita bersosialisasi. Betul. Oke. Tapi yang dikaji di pendidikan sekarang adalah gimana caranya kita bisa cum laude, gimana caranya kita bisa lulus tepat waktu, gimana caranya kita bisa menempuh nilai sekian persen untuk kita bisa masuk instansi ini, untuk kita bisa masuk ke sekolah menengah atas atau bahkan ke perguruan tinggi, itu yang difokuskan. Nah, dari individual intelligence itu yang menghasilkan kalau misalkan keegosentrisan itu gitu loh. Kalau misalkan dari awal udah ditekankan sistem yang memang dibuat untuk lebih bersosial, itu yang menurut saya akan lebih meminimalisir terjadinya ketidakpedulian atau apatisme terhadap yaitu contohnya aksi atau yang perlu kita gagas di dalam politik tersebut gitu. Jadi kan tadi juga yang turun ke jalanan sebenarnya juga nggak jauh bisa kita perbandingkan dengan organisasi di kampus. Kayak misalkan pasti gak jauh-jauh organisasi di kampus juga ikut turun kan ke jalan. Kayak contohnya tuh ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Dulu kan Kak Adi juga sempat menjabat sebagai ketua BEM ya Kak. Menurut Kak Adi sendiri gimana sih hubungan antara organisasi tersebut dengan perubahan sosial dan politik? Oke, terkait dari organisasi ya. Ini menyangkut apapun organisasi di luar kampus, tapi ketika ranah kita ke dalam kampus berarti yang saya ambil konteksnya adalah BEM. Singkatnya, simpelnya gini, dalam organisasi BEM tersebut itu nggak mungkin dia punya yang namanya rasa keberanian atau kepercayaan kalau dia nggak mendapat suatu perlindungan dalam suatu instansi atau lembaga pendidikan tersebut. Karena menurut saya pendidikan itu sistemik gitu loh. Itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nggak bisa BEM berdiri sendiri atau organisasi lain berdiri sendiri
tanpa adanya ketergantungan sosial dari lembaga lain itu menurut saya nggak bisa. Dan yang ngebuat itu adalah ada nggak sih yang menjamin gitu loh untuk keamanan ketika organisasi contohnya BEM turun ke jalanan untuk aksi. Sedangkan dari pengalaman saya aja tuh kemarin, wah ada loh banyak faktor yang menurut saya ini janggal. Contohnya, saya dapat loh bukan surat, lebih tepatnya saya dapat omongan untuk, oh ya udah, kayaknya kita nggak usah terlalu lebih berani. Oh ya udah, kita nggak usah terlalu speak up. Oh ya udah, kita lebih main santai aja ya gitu. Itu saya selaku ketua umum BEM, pada saat itu saya diberi arahan oleh petinggi kampus seperti itu. Apakah itu nggak menunjukkan adanya di belakang itu entah rektoratnya punya hubungan baik dengan presidennya, atau memang di belakang itu adanya suap menyuap terkait rektoratnya, saya nggak tahu. Yang jelas adanya himbauan dari petinggi kampus untuk menahan mahasiswanya aksi aja tuh menurut saya itu kurang berani untuk menyuarakan tersebut gitu loh. Oke, terima kasih banyak ya Kak Adi atas pemikiran dan wawasan yang luar biasa banget dibagikan kepada teman-teman kita hari ini. Dari diskusi kita hari ini, aku rasa kita semua jadi tahu nih kalau misalkan mahasiswa itu menjadi agen perubahan, harus cerdas dalam memanfaatkan media sosial dan juga tetap kritis dalam menerima informasi. Nah, semoga percakapan kita hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus bergerak dan berpikir kritis. Makasih ya Kak Adi atas waktunya. Ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat dalam berkarya untuk perubahan.